Writing by Hananeko Suki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 11. Mari kita mulai. Gorom di belakang dengan serius mendengarkan peraturan dan apa saja yang harus mereka lakukan di dalam klub. Juga, kapan saja mereka harus datang ke perpustakaan. Matanya melirik ke samping. Jinwan diam-diam sedang bermain game di ponsel. Jinwan tampak sangat serius dengan gamenya. Aish, gumamnya sendiri karena muncul sebuah panel di layar. Gorom memperhatikan dengan bingung. Game apa itu? Bisiknya. Jinwan menoleh. Oh, proyek akhirku, jawabnya. Mata Gorom langsung antusias. Proyek akhir? Jinwan mengangguk. Ya, aku membuat game sebagai proyek akhir. Mulut Gorom terbuka tak percaya. Wah, hebat, pujinya. Jinwan tersenyum lucu dan mengeluarkan game dari layar. Tapi masih butuh banyak perbaikan, jawabnya dan memandang ke depan. Belum selesai. Gorom ikut memandang ke depan. Belum. Ketua Jang sedang membahas apa saja yang harus kita lakukan di perpustakaan, jelasnya. Nanti akan ada pembagian tim mana yang akan bertanggung jawab pada perpustakaan. Lalu di setiap harinya tim yang berbeda akan mengikuti jadwal yang akan Ketua Jang dan Sekretaris Kim buat. Jelasnya lagi. Jinwan memandang Gorom kagum. Wah, kau punya ingatan yang baik, pujinya. Gorom tersenyum lucu. Aku tidak pintar seperti kakakku. Jadi, aku membiasakan diri menghafal apa yang guru sampaikan di depan kelas. Jinwan mengangguk. Kau bilang kau dari fakultas mana? Seni rupa, jawab Gorom. Jinwan tersenyum lucu. Kenapa tidak masuk teknik komputer saja? Dengan ingatan itu kau bisa mengingat banyak skrip program, candanya. Gorom menahan tawa. Setelah perkenalan panjang tentang klub relawan perpustakaan dari Ketua Jang, pertemuan pertama itu berakhir. Masing-masing anggota nantinya akan mendapatkan email tentang jadwal yang akan dimulai begitu perkuliahan dimulai. Yeonsuk bergerak bangkit begitu pertemuan selesai. Matanya tertuju pada Gorom yang sudah berjalan keluar bersama pria yang masuk dengannya tadi. Ahram bergerak bangkit di depan Yeonsuk dengan senyuman manisnya. Senior, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana jika kita minum kopi dulu? Tanyanya langsung. Jia yang masih duduk tertegun mendengar pertanyaan Ahram. Taehwan menatap Ahram kaget. Lalu memandang Yeonsuk yang bahkan tidak memandang wajah gadis itu. Tidak bisa. Jawab Yeonsuk dan berjalan pergi untuk mengikuti Gorom. Ahram menahan tangan Yeonsuk. Senior. Yeonsuk berhenti dan memandang tangan Ahram di lengannya. Lalu menatap wajah gadis itu. Minum kopi sebentar tidak apa-apa kan? Bujuk Ahram setengah memaksa. Yeonsuk tidak langsung bereaksi. Tangannya melepaskan tangan gadis itu dari lengannya. Aku harus memberi makan kucing. Ucapnya datar, lalu berjalan pergi. Ahram tertegun melihat Yeonsuk pergi begitu saja. Kucing? Taehwan tidak menyangka ia sedang menahan tawanya karena ekspresi Ahram. Ya, dia punya anak kucing sekarang, banyak. Ucapnya memberitahu dan mengikuti Yeonsuk. Jia berdiri dengan wajah bingungnya. Dia menolak ajakanmu karena kucing? Tanyanya tak percaya. Mulut Ahram terbuka tak percaya, lalu tersenyum kesal. Dia benar-benar, gumamnya. Kau suka main game? Tanya Jihwan sembari melangkah keluar dari perpustakaan bersama Gorom. Tidak juga, jawab Gorom. Tapi terkadang aku main Tetris. Hahaha, permainan tua, ledek Jinwan. Gorom tersenyum malu. Aku tidak begitu baik dengan game, tapi aku suka membentuk sesuatu dengan tanganku. Ceritanya sembari berpura-pura membentuk sesuatu dengan tangannya. Jinwan tersenyum. Aku sekarang masih memperbaiki sedikit lagi gameku. Ingin menjadi orang pertama yang mencobanya? Tanyanya menawarkan. Gorom tertegun. Aku tidak mengerti tentang game yang sendiri mainkan tadi. Jawabnya jujur. Jinwan mengangguk lagi. Justru karena kau tidak mengerti, kau bisa memberikan masukan tentang game ini lebih objektif. Jelasnya. Gorom manggut-manggut dengan mulut membentuk huruf O. Benar juga. Jadi kau mau? Tanya Jinwan. Gorom berpikir sejenak, lalu tersenyum.
Jika tidak harus bermain level tinggi, aku mau. Jawabnya dan menutup mulut sambil tertawa. Jinwon mengangguk setuju dengan senyuman lucunya. Yeonsok keluar dari perpustakaan dan mengedarkan pandangan mencari sosok Gorum. Sosok pria yang bersama gadis itu langsung menarik perhatian karena bertubuh cungkring tinggi. Taewon keluar dari perpustakaan. "Hei, kok serius tidak menerima ajakan Han Ahrem?" tanyanya lucu. "Benar. Hu akan mengacak-ngacak rumah jika aku telat memberinya makan," jawab Yeonsok dengan mata memperhatikan sosok Gorum yang semakin jauh. Taewon menatap Yeonsok kaget. "Kau serius akan memberi makan kucing?" Yeonsok menepuk bahu Taewon. "Aku pergi," ucapnya dan bergegas pergi. Taewon membuka mulut untuk memanggil Yeonsok, namun ia membatalkan niatnya. "Apa dia selalu seperti ini?" gumamnya tak mengerti. "Kau pulang naik apa?" tanya Jinwon sebelum mereka berpisah di persimpangan jalan setapak. "Aku akan naik bis dari halte depan kampus," jawab Gorum. Hari ini aku bawa mobil. Aku tidak keberatan memberikan tumpangan," ucap Jinwon menawarkan. Gorum tersenyum sembari menggeleng. "Terima kasih tawaranmu, tapi aku lebih baik naik bis saja," jawabnya sopan. Jinwon tersenyum. "Baiklah, sampai jumpa," ucapnya dan berjalan ke arah lain. Gorum mengangguk sopan pada Jinwon yang berjalan pergi, lalu meneruskan perjalanannya. Yeonsok berhenti sejenak memperhatikan kedua orang itu berpisah jalan, lalu mempercepat langkahnya menghampiri Gorum. "Gorum!" Gorum menoleh ke belakang mendengar namanya dipanggil. "Oh, senior," sapanya sembari mengangguk sopan. Yeonsok berhenti di sebelah Gorum, namun tidak tahu harus mengatakan apa. Gorum menatap Yeonsok menunggu apa yang akan disampaikan pria itu. Yeonsok tetap terpaku menatap Gorum. Sekeras apapun ia berpikir, tidak ada kalimat basa-basi yang terlintas di kepalanya. Gorum mulai merasa canggung. Kau perlu sesuatu, senior?" tanyanya hati-hati. Yeonsok berusaha memutar otak. Ya," jawabnya asal. Mata Gorum berkedip-kedip bingung. "Apa?" "Aku lapar," ucap Yeonsok. "Hah?" Kepala Gorum berat ke satu sisi tidak mengerti. Yeonsok segera menyadari ucapannya. "Maksudku, kau lapar?" ucapnya memperbaiki. Gorum mencerna ucapan Yeonsok sejenak. "Aku baik-baik saja," jawabnya. Lalu membungkuk sopan. "Sampai jumpa senior," pamitnya dan kembali pergi. Sembari melangkah, ia mengerutkan dahi bingung, menebak-nebak kenapa Yeonsok sangat aneh hari itu. Yeonsok terpaku melihat Gorum pergi. Apa maksudnya baik-baik saja? Gumamnya sendiri. Jinhwan menghampiri mobilnya di parkiran belakang kampus dan memeriksa pesan masuk dulu. Lalu menekan kunci otomatis dari remote dan membuka pintu. Yeonsok berlari menghampiri mobilnya di sebelah mobil Jinhwan dan langsung masuk. Jinhwan agak kaget karena Yeonsok membanting pintu ketika menutupnya. "Apa-apaan dia?" gumamnya tak mengerti. Yeonsok menyalakan mesin dan mengendarainya pergi. Jinhwan mengerutkan dahi dan masuk ke mobil. Dengan santainya, ia meletakkan barang-barang yang ia bawa tadi ke kursi sebelah, menyalakan mesin, mengenakan sabuk pengaman, lalu mengendarai mobilnya perlahan keluar dari parkiran. Di jalan keluar menuju gerbang kampus, ia melihat mobil tadi yang terparkir di sebelahnya berhenti di pinggir. Lalu seorang gadis yang terlihat familiar menoleh ke arah mobil. Dahinya berkerut memperhatikan gadis itu. Han Gorum? Yeonsok mengendarai mobilnya perlahan untuk mencari Gorum yang berjalan di trotoar. Begitu menemukan gadis itu berjalan sendirian, ia menepikan mobil. Tangannya menurunkan kaca jendela di arah Gorum dan menekan klakson. Gorum menoleh kaget. "Kau akan pulang?" tanya Yeonsok dengan gaya sok coolnya. Gorum menghampiri jendela dan mengangguk. "Ya, senior," jawabnya. "Naiklah," ucap Yeonsok. Gorum tersenyum canggung. "Tidak perlu, aku akan naik bus saja," jawabnya langsung. "Aku akan ke restoran ayahmu," ucap Yeonsok. "Kau akan ke sana kan? Sekalian saja." Gorum berpikir sejenak. Apa tidak apa-apa?" tanyanya ragu. "Naik saja," ucap Yeonsok. Gorum mempertimbangkan sedikit lagi, lalu mengangguk dan membuka pintu untuk masuk. Di mobilnya, Jinwon yang sudah melewati mobil Yeonsok memperhatikan melalui spion. Dahinya berkerut melihat Gorum masuk ke mobil itu. "Siapa?" "Kekasihnya," gumamnya sendiri. Di dalam mobil, Gorum sangat canggung untuk memulai perbicaraan.
Ia hanya diam berharap restoran ayahnya segera muncul. Yeonsok melirik Gorom di sebelahnya. Miao sudah cukup sehat sekarang, ucapnya. Gorom memandang Yeonsok. Bu, Po, dan Ho, Yeonsok tertegun sendiri. Mereka belum makan, gumamnya. Gorom bingung apa yang dikatakan Yeonsok. Oh, maaf, aku belum memberi makan kucing-kucing, ucap Yeonsok pada Gorom. Gorom diam dulu. Kenapa kau meminta maaf? Tanyanya. Yeonsok juga bingung kenapa ia meminta maaf. Maksudku, karena belum memberi mereka makan, kau ingin mengunjungi mereka, sekalian memberi makan? Gorom langsung tersenyum mengingat kucing-kucing itu. Tidak apa-apa jika aku mengunjungi mereka? Tanyanya. Yeonsok mengangguk pelan. Gorom tampak senang mendengarnya. Yeonsok mengubah arah mobil ke apartemennya. Ia memasuki kawasan apartemennya, memarkirkan mobil di parkiran bawah tanah apartemennya dan menarik rem tangan. Ayo, ajaknya. Di dalam lift, Yeonsok melirik Gorom yang berdiri canggung di sebelahnya. Ia sangat gugup karena seorang wanita akan masuk ke apartemennya untuk pertama kali. Apa aku tidak apa-apa masuk ke apartemenmu? Tanya Gorom ragu. Yeonsok tertegun mendengar pertanyaan Gorom. Kau bertanya pertanyaan yang sama terus, ucapnya heran. Gorom memandang ke bawah. Maaf. Kenapa meminta maaf? Tanya Yeonsok tak mengerti. Gorom memandang Yeonsok. Ia perlu mendongak untuk memandang wajah pria itu. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia bertanya. Mereka hanya saling bertatapan di dalam lift hingga pintunya terbuka. Yeonsok orang pertama yang memutuskan tatapan itu. Sudah terbuka, ucapnya dan melangkah keluar duluan. Gorom merasakan kedua pipinya terasa panas dan memandang ke bawah, lalu mengikuti Yeonsok. Yeonsok sendiri berusaha mempertahankan ekspresi tenangnya. Berjalan di depan Gorom, diam-diam satu tangannya memegang dada kirinya yang berdebar. Coba. Penasaran gak sih? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Berjumpa di part selanjutnya.